Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang kita berjumpa kembali pada persekutuan doa pagi hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa bersama sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami ingin mengisi hidup kami pada hari ini seturut dengan firman Tuhan. Kami bersyukur kami dapat membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja di dalam kami, sehingga kami mampu membaca firman Tuhan dengan baik, kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami merenungkan firman Tuhan juga dengan baik. Teristimewa Tuhan, biarlah firman-Mu ini yang mengisi hidup kami. Kami dapat melakukan firman Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Ya Roh Kudus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika Engkau bergerak dari Seir, ketika Engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung, yakni Sinai, bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi. Dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam. Sampai Engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbaan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel.
Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang membaca, mendengarkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, renungan yang ditulis oleh rekan saya Pendeta Wahyu Pramudia di buku Renungan Wasiat hari ini, yaitu 7 Februari 2022, sayang jika dilewatkan begitu saja. Nah, saya mau membacakan tulisan rekan saya itu sebagai renungan kita semua. Pendeta WP, demikian biasanya rekan saya dipanggil, menuliskan begini. Mengapa orang Kristen seringkali bernyanyi? Mereka bernyanyi di pernikahan, bahkan di pemakaman. Saya tidak habis mengerti. Demikian pertanyaan seorang sahabat yang memiliki keyakinan berbeda. Pertanyaan ini menunjukkan pengamatan yang jeli. Bukankah nyanyian merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan beriman kita? Stop dulu sampai di situ. Mari kita renungkan baik-baik pertanyaan retorik rekan WP. Bukankah nyanyian merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan beriman kita? Betul juga. Nyanyian memang tidak terpisahkan dalam kehidupan iman Kristen. Kita orang Kristen sedikit-sedikit menyanyi sedikit-sedikit. Ibadah Kristen dan nyanyian adalah satu hal yang berkelindan terjalin erat tak terpisahkan. Bagi kita, ibadah adalah suatu nyanyian bagi Tuhan. Dan nyanyian adalah suatu ibadah bagi Tuhan. Oh tentu, suatu nyanyian dapat dikatakan ibadah bagi Tuhan itu bergantung pada niat atau tujuan nyanyian tersebut dibuat atau diungkapkan. Kalau nyanyian itu dibuat atau diungkapkan untuk tujuan komersial atau popularitas, ingin jadi terkenal, maka nyanyian itu ya disebut nyanyian komersial, bukan nyanyian ibadah bagi Tuhan. Tapi kalau nyanyian itu dibuat atau diungkapkan untuk tujuan memuji dan memuliakan Tuhan, dan itu berangkat dari penghayatan dan perasaan iman yang otentik, maka nyanyian itu dapat kita katakan sebagai ibadah bagi Tuhan. Perikop bacaan Alkitab kita hari ini, yaitu kitab Hakim-Hakim pasal 5, diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Nyanyian Deborah. Mari kita cermati, apakah nyanyian Deborah ini nyanyian komersial untuk kepentingan Deborah sendiri, atau ini adalah nyanyian ibadah bagi Tuhan? Saya lanjut baca tulisan renungan wasiat dari Pendeta Wahyu Pramudia lagi. Saya lanjutkan. Dituliskan begini. Deborah, seorang nabiah juga hakim, mengutarakan keinginannya untuk bernyanyi. Ia bernyanyi bukan untuk memperdengarkan keindahan suaranya, melainkan ia mau bernyanyi bagi Tuhan. Melalui nyanyiannya, ia mempersaksikan bagaimana pekerjaan Tuhan di tengah pergumulan yang terjadi pada waktu itu.
Untaian syair lagunya adalah gambaran detail tentang bagaimana ketidakberdayaan umat Tuhan berubah menjadi keberanian dan kekuatan karena Tuhan telah bertindak di tengah-tengah mereka. Tidak ada pujian bagi kekuatan diri Deborah sendiri. Ia menyadari bahwa jika ia tampil sebagai pemimpin, maka itu pun adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Ia bernyanyi untuk menjadi saksi atas pekerjaan Tuhan di dalam sejarah Israel. Nah, saudara-saudari terkasih, jadi jelas bagi kita melalui tulisan rekan saya ini. Nyanyian Deborah itu adalah ibadah bagi Tuhan. Karena melalui nyanyian itu Deborah sedang memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan yang telah turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk kehidupan umat yang dikasihinya. Nyanyian Deborah itu adalah ibadah bagi Tuhan karena nyanyian itu adalah wujud kesaksian iman yang otentik dan hidup. Sebagai ibadah, nyanyian Deborah adalah ungkapan syukur yang otentik bagi Tuhan. Saya baca lagi tulisan pendeta WP ini. Nyanyian bagi orang Kristen adalah salah satu wujud kesaksian. Dengan bernyanyi kita mengingat kembali karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan masalah indah atau tidak indah suara yang kita miliki, tetapi soal menghayati kembali kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Di dalam suka kita bernyanyi, di dalam duka kita memuji. Terpujilah nama Tuhan lewat nyanyian kita. Pendeta WP rupanya mau mengajak kita, para pembaca, untuk bernyanyi. Bernyanyi sebagai ibadah untuk Tuhan. Pendeta WP menyatakan bernyanyi sebagai ibadah untuk Tuhan itu bukan masalah indah atau tidak indah suara kita yang kita miliki. Kalau boleh saya tambahkan, itu bukan masalah fals atau tidak fals suara kita. Tapi itu adalah masalah menghayati kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Jadi, ini kata kuncinya. Jika kita mau menyebut ibadah itu adalah nyanyian bagi Tuhan dan nyanyian itu adalah ibadah bagi Tuhan, kata kuncinya adalah pengalaman dan penghayatan atas kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Semakin kita mengalami dan menghayati kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, semakin kita sering bernyanyi sebagai ibadah bagi Tuhan. Dan semakin kita juga sering beribadah sebagai nyanyian bagi Tuhan. Saya mau tutup renungan hari ini dengan sebuah nyanyian pendek. Inilah nyanyian yang mengungkapkan syukur saya atas kasih karunia dan kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup yang saya dan keluarga alami setiap hari. Sebuah lagu lama, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Bapa-Ku datang padamu, naikkan
siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapak, Ibu, Saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sudah seharusnya hidup kami penuh dengan nyanyian bagi-Mu, ya Tuhan. Oleh karena besar kasih karunia-Mu dan kebaikan-Mu dalam Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus. Sungguh Engkau, ya Tuhan, turut bekerja dalam segala sesuatu di sepanjang perjalanan hidup kami, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Di malam hari, keteduhan membuat kami beristirahat, dan kami pun dilingkupi berkat. Di pagi dan siang hari, terik mentari membuat kami hangat dan bersemangat, sehingga segala kegiatan dan tugas dapat kami tunaikan dengan tuntas. Ya Tuhan, kami memohon hikmat-Mu agar kami mampu mengelola kepercayaan yang Engkau limpahkan kepada kami, yakni hidup yang kami jalani setiap hari. Biarlah kami mulai dari diri kami sendiri. Kami memelihara tubuh, jiwa, dan rohani kami dengan baik. Kami mengendalikan emosi diri dan setiap keinginan untuk memuaskan diri. Hikmat-Mu, ya Tuhan, juga menolong kami agar kami berelasi baik dengan keluarga kami, dengan teman-teman kami, dengan tetangga kami, juga dengan orang-orang yang kami jumpai setiap hari. Seperti Kristus, kami ingin hidup sebagai garam dan terang dunia. Inilah doa kami, ya Allah. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami alaskan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudari, persekutuan doa kita selesai. Selamat melanjutkan kegiatan kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.